Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita mempelajari risalah al-Imam al-Hafidh al-Mundhiri al-Arba'un fil Ahkam. Kita sampai pada hadis yang ke-15. Beliau mengatakan al-haditsu al-khamisa asyara, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau mengatakan, man adraka raka'atan minas salati, barang siapa yang mendapati satu rakaat salat, faqad adrakas salata, maka dia telah mendapati salat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man adraka, barang siapa yang mendapatkan, barang siapa yang menemui, rakaatan, satu rakaat, dan mendapati satu rakaat. Dalam hadis ini ada tiga kemungkinan makna. Makna yang pertama, adraka kamilar raka'ah. Kemungkinan yang kedua, adraka juz'an minar raka'ah. Kemungkinan yang ketiga, adraka ruku'an minar raka'ah. Dalam kemungkinan yang pertama, kalau kita pahami dengan adraka kamilar raka'ah, berarti barang siapa yang mendapati satu rakaat sempurna. Dan satu rakaat sempurna berarti dari awal Al-Fatihah sampai akhir rakaat tersebut. Itu satu rakaat sempurna. Kemungkinan yang kedua maknanya adalah adraka juz'an min rakaah, mendapati sebagian meskipun sedikit dari rakaat tersebut, mendapati sujudnya saja, mendapati tahiyatnya saja, mendapati apa gitu. Yang penting masih dalam rakaat tersebut. Itu kemungkinan yang kedua.
Kemungkinan yang ketiga adalah adrakar raka'ah bimakna adrakar ruku', dengan makna mendapati ruku' dari rakaat tersebut. Dia itu masih menemui ruku' dari rakaat tersebut. Dan makna yang ketiga ini yang paling zahir. Makna yang ketiga itu yang paling zahir. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa mendapati satu rakaat itu dengan mendapati ruku'. Tapi anda pertegas ya ikhwan, tidak ada ijma dalam masalah itu. Jadi mendapati satu rakaat itu dengan mendapati apa? Ada khilaf yang berkepanjangan di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih menenteramkan hati adalah adrakar ruku', mendapati ruku' dari rakaat tersebut. Dan itu yang disebutkan dalam hadis sahihain dari Abu Bakrah, begitu juga dengan athar dari Abdullah ibn Mas'ud, begitu juga dengan yang lainnya. Tatkala Abu Bakrah terlambat salat dalam sahihain, kemudian beliau masuk ke dalam masjid mendapati imam Rasulullah SAW sudah ruku', padahal posisi antara beliau dengan shaf belum nyampe tapi sudah dekat. Maka beliau langsung ruku' di tempat, kemudian sambil bergerak menuju ke depan, dan beliau tidak menambah satu rakaat pun, tidak menambah lagi. Tapi suara bahwasanya beliau tadi agak tergesa-gesa sempat kedengaran oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di akhir salat beliau mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Yani semoga Allah menambah semangatmu mendapati salat, tapi jangan ulangi perbuatan yang itu lagi. Ucapan beliau wala ta'ud itu adalah maknanya larangan mendatangi salat dalam kondisi tergesa-gesa. Tapi keberadaan bahwasanya beliau tidak memerintahkan untuk menambah satu rakaat lagi menunjukkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah telah mendapati satu rakaat. Dan itu pendapat yang lebih menenteramkan hati, wallahu a'lam. Berarti makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salah, dengan segala kemungkinannya adalah barang siapa yang mendapati satu rakaat salat. Makna mendapati satu rakaat salat adalah mendapati mendapati ruku' dari rakaat tersebut. Faqad adrakas salah, maka dia itu telah mendapati salat tersebut. Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad adrakas salah, ada tiga kemungkinan makna. Ada tiga kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, faqad adrakas salah, ay faqad adraka waqtas salah. Berarti dia telah menjumpai waktu salat tersebut. Konsekuensi hukumnya berarti dia salat adaan la qadaan. Dia itu salat ada dan bukan qadha. Kaif gambarannya? Gambarannya adalah orang qaddarallah dia itu subuh-subuh bangun wudu terus salat. Salat subuh berjamaah di masjid. Salat subuh berjamaah di masjid. Setelah salat subuh, sekarang terbitnya matahari jam berapa? Jam 5.30 ya. Anggaplah jam 5.30. Jam 5 lebih 20 dia itu ingat, astagfirullah, tadi malam itu kan junub, durung adus. Tadi malam itu junub, pagi-pagi lupa, nggak mandi, nggak apa, langsung wudhu tok. Berarti salat subuh tadi nggak sah. Berarti salat subuh tadi itu tidak sah karena salat dalam kondisi hadas besar. Apa hukumnya ya ikhwan dalam kondisi semacam itu? Apa hukumnya dalam kondisi semacam itu?
Dalam kondisi semacam itu dia wajib mandi. Dia wajib untuk mandi jebur-jebur gitu. Selesai mandi, anduan, bajuan, waktu tinggal 1 menit. 1 menit lagi terbit matahari. Gak mungkin 1 menit itu menyelesaikan 2 rakaat. Gak mungkin dia menyelesaikan 2 rakaat. Dia takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, ruku', matahari terbit. Begitu selesai ruku', sudah dapat ruku' itu belum terbit. Begitu ruku' terus matahari terbit. Maka orang ini dianggap sholat subuh pada waktunya, bukan sholat subuh di luar waktunya. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Orang semacam itu masih mendapati 1 rakaat dengan mendapati 1 ruku', masih mendapati 1 rakaat dengan mendapati 1 ruku', maka dia itu masih dianggap as-shalah adaan la qadaan. Adaan la qadaan. Baik. Konsekuensi hukumnya apa tuh Ustaz? Konsekuensi hukumnya itu ana mencontohkan subuh tadi untuk menggambarkan kasus. Tapi di salat subuh itu tidak ada konsekuensi hukum. Yang ada itu adalah di salat asar dan salat isya. Gambarkan permasalahan ya kawan. Mudah-mudahan antum bisa menangkap apa yang ana katakan. Ada orang subuh salat sah salatnya dengan bersuci. Ba'da subuh dia junub. Kemudian pikirannya nanti aja mandi jelang zuhur. Pikirannya toh nggak mau sholat junub kan nggak apa-apa. Nanti mandi jelang zuhur. Kemudian dia aktivitas, yuk ke pasar, yuk ke tambak, yuk ke sawah, pokoknya aktivitas. Jelang zuhur wis lupa bahwasanya dia junub. Jelang zuhur mandi biasa, bukan mandi junub. Sholat zuhur, sholat asar, gitu ya, sholat zuhur, sholat asar, tanpa sadar kalau dia dalam kondisi junub. Zuhur itu wudu ta, asar wudu ta. Taib. Maghrib sekarang jam 5.32. Ya wis lah, 5.32, 5.30 wis, 5.30. Jam 5.30 sekarang maghrib. Sekarang maghrib jam 5.30 misal. Jam 5.20 dia ingat, sadar, astagfirullah, subuh tadi kan junub, berarti zuhur asar salatnya nggak sah. Wis siap-siap buka, mau nggak mau sekarang apa yang dilakukan ya Wan? Mandi jebur-jebur gitu. Setelah mandi waktu tinggal 1 menit. Maghrib tinggal 1 menit lagi atau tinggal 2 menit ya? Tinggal 1 menit. Gak mungkin tatkala itu sholat zuhur, sholat asar. Sholat zuhur, sholat asar. Gak mungkin. 1 menit atau 2 menit sholat zuhur, sholat asar itu mah sholat ekspres. Ini super kilat, sholat Superman. Jadi kilat banget. Gak mungkin. Dia itu kalau sholat meskipun dipercepat tapi masih tetap tumak nina, mentok dapat 1 rakaat. Mentok dapat 1 rakaat. Pertanyaannya, dia itu dalam kondisi semacam itu, sholat yang pertama dia lakukan, dia kan punya 2 kewajiban sholat. Sholat zuhur tadi nggak sah, sholat asar dan nggak sah, dua-duanya sekarang harus dilakukan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Sholat zuhur dulu atau sholat asar? Sholat yang pertama yang masih 2 menit sebelum tenggelamnya matahari, sholat zuhur dulu terus sholat asar, ataukah sholat asar dulu terus sholat zuhur? Asar dulu zuhur, zuhur dulu asar. Patokannya ya ikhwan, orang itu gak mungkin sholat
duhur, sholat asar di waktunya masing-masing, di waktunya. Dia itu sekarang hanya mungkin untuk sholat 1 rakaat. Kalau dia itu sholat duhur, maka berarti dia sholat duhur di waktu asar. Ya, sah. Lalu nanti sholat asarnya di waktu maghrib. Dua-duanya sholat itu dilakukan di luar waktunya. Adapun kalau kita balik, sholat asar dulu, baru sholat duhur, maka sholat asar dilakukan di dalam waktunya. Lalu sholat duhur dilakukan di luar waktunya. Pilih mana? Pilih mana? Sholat asar dulu baru sholat duhur. Sholat asar dulu baru sholat duhur. Kenapa? Agar tidak dua-duanya di luar waktu. Lakukan sholat asar dulu, agar sholat asar itu dilakukan masih dalam waktu, baru nanti lakukan sholat duhur. Kenapa kita katakan sholat asar masih di dalam waktu? Karena ada 1 rakaat dilakukan belum tenggelamnya matahari. Belum tenggelamnya matahari. Paham ya, Hon? Taib. Adapun kalau dia ingatnya itu, ingat apa tadi? Ingat junub, arepe buka, yani kemudian dia ingat ternyata junub 5 menit sebelum maghrib, dia itu ingat mandi, selesai mandi persis azan maghrib. Pertanyaannya, dia kan punya kewajiban sholat duhur, sholat asar. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Hah? Asar dulu baru duhur atau duhur baru asar? Hah? Duhur, asar, maghrib. Duhur, asar, maghrib. Kenapa harus dibedakan? Karena kalau kondisi yang kedua ini, mau nggak mau zuhur dan asar dua-duanya di luar waktu. Karena dua-duanya di luar waktu, maka kembalikan kepada urut-urutan aslinya. Zuhur baru asar. Dalam kasus yang pertama dibalik. Kenapa dibalik? Karena untuk mendapatkan sholat asar di dalam waktu, agar yang sholat di luar waktu hanya sholat zuhurnya. Hanya sholat zuhurnya. Paham kan tuh? Kira-kira paham menurut. Taib, itu yang pertama. Itu makna faqad adrakas salah. Maka dia mendapati as-salah, maknanya adraka waqtas salah. Mendapati waktu salat. Taib. Makna yang kedua dari faqad adrakas salah. Faqad adrakas salah, yaitu faqad adraka fadlas salah. Faqad adraka fadla as-salah. Dia itu mendapati keutamaan salat. Dia itu mendapati keutamaan salat. Dalam arti para ikhwan azanillahu wa iyyakum, kalau ada makmum masbuk, kalau ada makmum masbuk, dia itu mendapati 1 rakaatnya imam, maka dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah bersama imam. Itu makna yang kedua, fadla as-salah. Dan ini zahir, nggak perlu diperpanjang kalau ini. Taib. Yang ketiga, faqad adrakas salah, ay faqad adraka hukmas salah. Maka dia mendapati hukum dari salat tersebut. Dia mendapati hukum dari salat tersebut. Apa makna pemahaman yang ketiga dari hadis ini? Faqad adrakas salah, ay faqad adraka hukmas salah. Dia mendapati hukum dari salat tersebut. Apa maknanya? Kalau dia itu masih mendapati 1 rakaat, maka dia sholat dengan sholat rakaat tersebut. Apabila tidak, dia sholat dengan sholat yang lain. Ini cuma bisa digambarkan dalam kasus yang kalau terjadi perbedaan hukum antara dapat sholat dengan tidak.
Gambarannya itu seorang musafir. Seorang musafir salat di belakang imam yang mukim. Seorang musafir salat di belakang imam yang mukim. Seorang musafir disyariatkan salatnya dikosor jika salat rubaiyah, luhur, asar, isya. Kalau jadi imam dan salat sendirian. Tapi kalau dia itu jadi makmum, maka meskipun dia musafir ikut menyempurnakan salat bersama imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Meskipun dianya musafir, yang salatnya itu adalah 2 rakaat, tapi karena posisi dia sekarang adalah makmum, imamnya mukim, maka dia salat bersama imam, ikut mukim bersama imam, ikut itmam, menyempurnakan salat bersama imam 4 rakaat. Tayyib. Kapan ini dilakukan? Apabila makmum tersebut mendapati salatnya imam. Dan mendapati salatnya imam hukumnya adalah mendapati 1 rakaatnya imam. Mendapati 1 rakaatnya imam, patokannya adalah 1 rukuk imam, rukuknya imam. Gambarannya berarti begini, ada musafir datang ke masjid pas sedang dilakukan sholat duhur. Sholat duhur, dia wudhu masuk ke masjid, imam pas rukuk rakaat terakhir jelang rukuk. Dia takbiratul ihram, terus rukuk bersama imam. Ternyata ini rakaat terakhir salat duhur, rakaat terakhir salat duhur. Kemudian imam salam. Dia telah mendapati 1 rakaatnya imam. Dia nambah 3 atau nambah 1. Dia sholatnya qashar, nambah 1, ataukah sholatnya sempurna, nambah 3? Sholatnya sempurna, nambah 3. Kenapa? Man adraka raka'atan minas salah faqad adrakas salah. Dia mendapati 1 rakaatnya imam, berarti dia mendapati hukum sholat imam. Imam sholatnya sempurna 4 rakaat, maka dia pun sholatnya sempurna 4 rakaat sebagai makmum. Adapun dalam kondisi makmum yang masbuk, makmum musafir masbuk, dia kemudian masuk ke dalam masjid sholat. Dia masuk dalam kondisi imam itu sudah sujud, dia kemudian takbiratul ihram ikut sujud. Ternyata tahiyat, ternyata imamnya itu tahiyat, berarti di rakaat yang terakhir dan dia masuk dalam kondisi apa? Imam sudah sujud di rakaat yang terakhir. Imam kemudian salam, berarti dia tidak mendapati 1 rakaatnya imam. Imam salam, kemudian dia berdiri, nambah 4 rakaat atau nambah 2 rakaat? Nambah 4 rakaat atau nambah 2 rakaat? Nambah 2 rakaat. Duh, yang tadi dapat 1 rakaatnya imam nambah 3. Ini enggak dapat rakaatnya imam nambah 2. Piye toh? Ya enggak usah piye. Yang tadi itu sholatnya itmam, sempurna, karena dia ikut sholatnya imam. Yang ini dia sholatnya qashar. Kenapa? Karena tidak mendapati sholatnya imam, berarti dia sekarang sholat dia sendiri. Dan sholat dia sendiri adalah salah dia sendiri adalah musafir. Paham ya? Contoh lain, salat Jumat. Orang salat Jumat, jadi masya Allah datang dari awal gitu ya, jam 9 tuh udah di masjid, datang dari awal. Kemudian sampai khutbah, sampai salat. Qadarullah masuk rakaat kedua ngentut.
Qadarullah masuk rakaat kedua ngentut, nasib. Datang dari jam 9, rakaat kedua ngentut. Nah, akhirnya ngentut. Akhirnya dia batalkan sholatnya. Kemudian dia ambil air wudhu, lalu masuk lagi. Tatkala dia masuk, dia itu masih mendapati rukuknya imam. Dia wudhu, jadi karena ngentutnya tadi masih awal-awal Al-Fatihah, sehingga dia wudhu masuk itu masih akhir-akhir surat Al-Ghasyiyah atau masih akhir-akhir surat Al-Munafikun. Jadi takbiratul ihram, imam belum rukuk, lalu dia rukuk, imam rukuk, dia rukuk bersama imam. Imam kemudian salam. Apa yang dilakukan? Nambah berapa rakaat? Nambah 1. Karena dia mendapati 1 rakaat imam, berarti mendapati hukum sholat imam. Dan imam sholat Jumat 2 rakaat. Kasus lain, kalau ada orang yang kayak tadi jam 9 sudah di masjid, sholat rakaat kedua, sudah jelang akhir Al-Ghasyiyah, akhir berdiri di rakaat yang kedua, ngentut. Akhirnya dia keluar, wudu, masuk lagi, imam sudah sujud. Akhirnya dia takbiratul ihram, lalu sujud bersama imam. Lalu imam salam toh. Sekarang dia harus berdiri. Dia berdiri nambah 2 rakaat atau nambah 4 rakaat. Dia berdiri sholat 2 rakaat atau berapa? Sholat 3 rakaat. Dia berdiri sholat 4 rakaat. Kok 4 rakaat? Iya, karena dia dihukumi orang yang tidak mendapati Jumatan. Karena dia masuk, imam sudah keluar dari rukuk rakaat yang kedua, berarti dia tidak mendapati 1 rakaatnya imam. Karena dia tidak mendapati 1 rakaatnya imam, berarti dia itu tidak mendapati hukum sholat imam. Karena dia tidak mendapati hukum sholatnya imam, maka dia bangkit sholat sendiri. Hukumnya hukum sholat dia sendiri. Dan sholat dia sendiri dalam kondisi itu dihukumi apa ya hon? Dihukumi sholat duhur. Dihukumi sholat duhur. Wallahu a'lam bissawab. Nah, al-hadithu as-sadisa asyar, hadith yang ke-16. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yastaftihu as-salata bit takbir. Beliau mulai salat dengan takbir. Wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, dan memulai membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a, dan apabila beliau itu ruku', lam yushhis ra'sahu, beliau itu tidak dongakkan kepalanya, walam yusawwibhu, dan tidak merundukkan kepalanya, walakin baina dzalik, tapi antara keduanya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan beliau itu kalau mengangkat kepalanya dari ruku', lam yasjud, tidak sujud, hatta yastawiya qa'ima, sampai tegak berdiri. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisa, beliau itu enggak sujud sampai tegak duduk, sampai benar-benar duduk. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain, dan beliau per 2 rakaat mengatakan atau membaca at-tahiyyat, tahiyatulillah.
Wa kana yafrishu rijlahul yusra, dan beliau itu membentangkan kakinya yang kiri. Wa yansibul yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Rijlahul yumna, kaki yang kanan. Wa kana yanha an uqbati syaitan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari uqbahnya syaitan. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'i, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu apa bahasanya? Yaftarishut bahasanya apa? Menurunkan, menidurkan. Yani kedua tangannya kayak binatang buas. Wa kana yakhtimus salata bit taslim, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salat dengan salam. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, membahas tentang tata cara sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan tata cara sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kawan. Jadi sifat salat Nabi itu ada dua sisi. Ada sifat salat yang levelnya wajib. Maknanya kalau nggak dikerjakan salatnya nggak sah. Itu pada hukum rukun dan wajib. Karena hukum salat itu ada 3. Ada arkan, wajibat, sunan. Rukun, wajib, sunnah. Rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, sunnah salat. Itu istilah kebanyakan para ulama. Istilah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dengan istilah wajibat atau fard, ab'ad, hayat. Salat itu ada yang harus dikerjakan. Istilah mereka itu fard atau wajib. Yang kedua, ada yang di bawah itu tapi bagian salat. Mereka istilahkan sunnah ab'ad, dari ba'd. Yani dari ba'd, ab'ad. Dan yang ketiga, sunnah hayat, sunnah yang merupakan gerakan penyempurna salat. Ana lebih senang menggunakan istilahnya jumhur. Yani rukun, wajib, apa? Sunnah. Nah, dari ketiganya ini ada yang harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, salatnya nggak sah. Itu rukun sama wajib. Itu rukun sama wajib. Yang kedua, ada yang penyempurna salat. Kalau nggak dikerjakan, salatnya tetap sah. Tapi kalau dikerjakan, salatnya tambah sempurna, tambah baik, tambah utama, tambah banyak pahalanya. Itu sunnah salat. Dan ini harus dipahami perincian hukumnya. Nggak mungkin nanti kita pahami pakai hadis ini. Maksudnya dalam syarah hadis ini nggak mungkin, karena waktunya terbatas. Harus dipahami titik perinciannya. Kekhawatirannya kalau nggak memahami itu adalah dikhawatirkan kalau menghukumi orang salah, meninggalkan sunnah disuruh ngulangi sholat. Ini menganggap bahwasanya semua gerakan dan bacaan sholat itu satu level, sehingga salah di dalam menghukumi permasalahan. Baik, kita bahas satu-satu. Yastaftihu, karena sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata. Beliau mulai salat. Beliau mulai masuk ke dalam salat itu bit takbir, dengan takbir. Takbir itu di sini yang masyhur dalam istilah para ulama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah qaulu Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar, itu takbir. Yang rukun dalam salat
itu takbir dalam arti ucapan. Adapun gerakan ngangkat tangan itu sunnah. Gerakan ngangkat tangan itu sunnah. Karena ngangkat tangan itu tidak termasuk bagian takbir, tapi gerakan yang dilakukan saat takbir. Gerakan yang dilakukan saat takbir. Takbir sendiri itu adalah qaulu Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar. Sedangkan takbir, sedangkan ngangkat tangan itu gerakan yang dilakukan saat apa? Saat bertakbir dan tidak masuk dalam rukun. Karena antara takbir, ucapan Allahu Akbar dengan ngangkat tangan itu dua hukum yang terpisah. Kadang ketemu, kadang berpisah. Ada dalam sholat itu takbir dan ngangkat tangan. Ada yang, itu yang pertama, takbir sekaligus ngangkat tangan. Yang kedua, takbir tapi nggak ngangkat tangan. Takbir nggak ngangkat tangan. Yang ketiga, Yang ketiga, ada ngangkat tangan tapi nggak takbir. Ada ngangkat tangan dan nggak takbir. Tape. Yang pertama, takbir ngangkat tangan. Apa contohnya? Takbiratul ihram. Yang kedua, takbir nggak ngangkat tangan. Apa contohnya? Takbir yang berkaitan dengan sujud. Jadi mau sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, bangkit lagi dari sujud. Itu kan takbir, tapi nggak pakai ngangkat tangan. Yang ketiga, ngangkat tangan tapi nggak pakai takbir. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah, itu ngangkat tangan tapi nggak pakai takbir. Tapi ucapannya sami Allahu liman hamidah. Karena itu ya, difahamilah. Jadi antara ngangkat tangan dengan takbir itu dua hukum yang terpisah. Hanya karena orang itu banyak terfokus ngangkat tangan itu adalah saat takbir, seakan-akan itu konsekuensi hukum yang sama. Dan itu menimbulkan kefatalan hukum. Dianggapnya kalau takbiratul ihram gak ngangkat tangan itu salatnya gak sah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan salatnya gak sah. Salatnya sah, yang penting ngomong Allahu Akbar. Adapun kalau dia gak ngangkat tangan itu masalah lain. Jadi ucapan yastaftihus salata bit takbir, memulai salat dengan takbir, maknanya adalah dengan ucapan Allahu Akbar. Dengan ucapan Allahu Akbar. Baik. Ucapan beliau jadi wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Beliau memulai membaca dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sisi ilmu nahwu ya kawan, salah enggak baca bilhamdu? Kok bilhamdu tau Ustaz? Nahwu raiso. Bilhamdi kan. Loh, tulisannya bilhamdu kok. Tulisannya bilhamdu. Bilhamdulillahi rabbil alamin. Salah apa benar? Benar apa salah? Masa salah deh. Benar ya kawan. Benar. Tape. Coba lihat mushaf. Suratul kafirin apa suratul kafirun? Coba dibuka mushaf. Ya mau mushaf. Surah hadhihi surah suratul kafirun. Salah Ustaz. Mudhaf ilaih majrur kafirin kan. Kafirin kan ya. Ya akhi, kafirun. Coba buka. Coba buka. Suratul kafirun. Ini dalam ilmu nahwu namanya hikayah. Pinter antum, Masya Allah, jazakallahu lahir. Dalam ilmu nahwu namanya al-hikayah. Apa itu hikayah? Jadi pelajaran nahwu kok ya, enggak gitu pelajaran fikih.
Ya nih, itu bacaan ini udah bener. Bilhamdu itu sudah bener ya, Wan. Bilhamdu itu sudah bener, namanya al-hikayah. Namanya hikayah. Hikayah berarti dongeng. Ya sekarang lah dongeng, mau cerita, mau apa. Pokoknya hikayah, namanya hikayah. Taib. Sampai mana tadi? Taib. Bilhamdulillahi rabbil alamin. Yani hamdulillahi rabbil alamin. Apa makna bilhamdulillahi rabbil alamin? Ada dua kemungkinan makna. Ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama, bilhamdulillah ay bisuratil Fatihah. Bilhamdulillah ay bisuratil Fatihah. Nah, maknanya ini kenapa ke surat Al-Fatihah disebut dengan alhamdulillah? Alhamdulillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Dan maklum dalam bahasa Arab ada istilah dzikrul juz' wa iradatul kull. Dalam ilmu balaghah, dzikrul juz'i wa iradatul kull, yang disebut sebagian, yang dimaksudkan semuanya. Yang disebut sebagian, yang dimaksudkan itu semuanya. Contoh, fatahriru raqabah. Apa artinya raqabah? Memerdekakan budak. Itu terjemahan Indonesianya. Arti raqabah aslinya apa? Raqabah itu leher. Raqabah itu leher. Asli katanya ya akhwan, fatahriru raqabah, memerdekakan leher. Loh, kok leher? Iya. Nek lehere merdeka berarti kan orang-orangnya merdeka, masa lehere tok. Ini itu namanya dzikrul juz'i wa iradatul kull, yang disebut itu sebagian, yang dimaksudkan semuanya. Yang dimaksudkan adalah semuanya. Ya kayak negeri kita lah ya kawan. Saya punya 5 ekor kambing. Ekor itu apa? Semua. Jadi ekor itu semua. Tapi bedanya bahasa Arab dengan bahasa kita. Kalau bahasa Arab, dzikrul juz' wa iradatul kull lidalalati ala fadlih. Jadi menyebut sebagian, yang dikarepni itu semua, berarti yang disebut itu bagian yang sangat utama. Bagian yang sangat utama. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala firman, warka'u ma'arrakiin, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk tok? Ya ora ono ya salat ibadah rukuk tok itu. Maksudnya salatlah bersama orang-orang yang salat. Lah, karena salat itu ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada tahiyat, ada salam, ada ini, ada itu. Kok disebut rukuk? Berarti ruku itu bagian utama dalam salat. Bagian utama dalam salat. Juga sahabat Rasulullah SAW misalkan, al-hajju arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Tok enggak. Haji ono ihram, ono tahallul, ono wukuf, ada mabit di Mina, di Musdalifah, limar jumroh dan macam-macam. Kok disebut al-hajju arafah? Berarti wukuf itu bagian penting dari haji. Makanya kalau dalam bahasa Arab, saya punya 5 ekor kambing, yang disebut itu enggak ekor, tapi kepala. Indi khamsatu ar'us minal ghanam. Itu kalau bahasa Arab. Saya punya 5 kepala kambing. Maksudnya 5 kambing. Karena disebut kepala, ya karena kepala bagian inti kambing. Tapi Indonesia ku aneh, disebut ekor. Padahal kambing kan 2 ekor itu tetap hidup. Beda dengan kalau nggak punya kepala mati, kecuali sakti. Ini wallahu alam. Ala kulin. Mengapa tadi Ewan? Jadi mana yang pertama? Bilhamdulillahi rabbil alamin, itu maknanya adalah Rasulullah SAW memulai membaca keras, bacaan itu mulai dikeraskan dengan surat Al-Fatihah. Itu mana pertama dari hadis ini. Mana pertama dari hadis ini. Taib. Dan kalimat-kalimat semacam ini masyhur.
Jadi dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Contoh, Rasulullah SAW itu kalau sholat Jumat qara'a fi raqatil ula bisabbihis wa fi tsaniyah bihal ataka. Praktek itu gimana ya? Mana hadis itu? Maksudnya bisabbihis itu dengan surat Al-A'la. Hal ataka dengan surat Al-Ghasyiyah, jangan waladhdallin amin sabbihis Allahu akbar. Hadisnya sabbihis tok Ustaz. Piye ngono lho. Maksud sabbihis itu dzikrul juz' wa iradatul kull. Hal ataka juga begitu. Hal ataka bukan hal ataka Allahu akbar, itu bukan. Tapi hal ataka itu dzikrul juz' wa iradatul kull, dan itu banyak dalam hadis-hadis tentang masalah semacam itu. Itu makna yang pertama. Bilhamdulillahirabbil alamin maknanya adalah bisuratil Fatihah, dengan surat Al-Fatihah. Mana yang kedua? Sebagian ulama memahami hadis ini bilhamdulillahirabbil alamin maknanya adalah Rasulullah mulai ngeraskan bacaan itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Adapun yang lainnya sebelumnya bacaannya dilirihkan. Bacaannya dilirihkan. Dan ada istimbat yang ketiga yang diambil oleh sebagian para ulama tapi tidak berkaitan dengan masalah ini. Anda sebutkan aja. Istimbat yang ketiga, sebagian ahlul ilmi mengambil faedah dari hadis ini bahwa awal Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah belum bagian dari surat Al-Fatihah, belum bagian dari surat Al-Fatihah. Baik, kita bahas satu-satu. Kalau kita pahami ya ikhwan, bilhamdulillahi rabbil alamin ini dengan surat Al-Fatihah, maka hadis ini nggak ada masalah sama sekali. Bahwasanya Rasulullah itu berarti doa iftitahnya nggak dikeraskan, tapi mulai dikeraskan baca Al-Fatihah. Itu aja. Itu aja. Nggak ada makna lain. Kalau kita pahami dengan makna yang pertama. Kalau kita pahami dengan makna yang kedua, berarti ada faedah tambahan. Memang yang dikeraskan itu Al-Fatihah. Doa iftitah itu nggak dikeraskan, tapi mulai ngeraskannya alhamdulillah, bukan ta'awud, bukan basmalah. Dan masalah ini menjadi polemik di kalangan para ulama. Masalah Rasulullah SAW itu apakah mengeraskan basmalah ataukah tidak mengeraskan basmalah, itu adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Madhab Imam Syafi'i rahimahullah, basmalah dikeraskan. Jadi bismillahnya itu dikeraskan. Sebagian para ulama, dan itu madhab jumhur, yang mengatakan bahwasanya bismillahnya itu dilirihkan, dibaca lirih, tidak dibaca keras, dibaca keras. Taib. Ada istimbat yang ketiga yang dikatakan oleh sebagian ahli ilmi bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu awalnya dimulai dari alhamdulillah. Coba kita runut permasalahan yang ada. Berarti ya dalam Al-Fatihah itu ada beberapa permasalahan yang harus didudukkan. Pertama, para ulama kita sepakat ta'awud itu tidak masuk Al-Fatihah. Ta'awud. Karena Rasulullah SAW itu takbiratul ihram, baca iftitah, terus ta'awud, terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai dhalin, terus amin. Para ulama sepakat doa iftitah itu doa di luar Al-Fatihah. Yang kedua, para ulama kita sepakat bahwa ta'awud itu bukan bagian Al-Fatihah. Para ulama kita sepakat amin bukan bagian Al-Fatihah. Jadi yang dibahas itu adalah mulai basmalah sampai waladhdallin. Dari basmalah sampai waladhdallin. Taib. Para ulama kita sepakat alhamdulillah sampai waladhdallin itu bagian dari Al-Fatihah. Bagian dari Al-Fatihah. Para ulama kita juga sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Karena Allah menyebut Al-Fatihah itu sab'am minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Itu semuanya kesepakatan ahlul ilm. Tidak ada perselisihan. Loh,
Terus yang diperselisihkan opo kok sepakat. Terus yang diperselisihkan apa? Yang diperselisihkan poin berikutnya. Dan kalau antum ya akhwan masuk dalam fikih khilaf, fikih perbandingan mazhab, maka fahami apa yang Anda katakan ini. Itu namanya dalam dunia muqarranatul madzahib namanya tahrir mahallin niza. Mendeteksi titik mana yang diperdebatkan. Jangan-jangan masalah yang disepakati oleh para ulama usah dibahas. Ini masalah-masalah yang sudah disepakati oleh para ulama sudahlah, nggak usah dibahas karena pasti benar. Coba-coba bahas masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya sampean yang salah malahan. Yang sepakat tadi itu sudah nggak usah dibahas, itu jelas. Lah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah basmalah itu bagian Al-Fatihah atau tidak. Kalau bagian dari Al-Fatihah, apakah dia itu ayat yang pertama atau tidak? Ayat yang pertama atau tidak? Jumhur ahlul ilmi mengatakan bahwa basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Bagian dari Al-Fatihah. Konsekuensi dari fikih ini, kalau sholat nggak baca basmalah, sholatnya nggak sah, karena dia berarti nggak baca Al-Fatihah dengan sempurna. Jadi nggak baca Al-Fatihah dengan sempurna. Lah, urusan basmalahnya itu dikeraskan, dilirihkan, itu masalah lain. Yang penting basmalahnya dibaca. Yang penting basmalahnya dibaca. Dan itu mazhab mayoritas para ulama fikih dan para ulama tafsir. Para ulama fikih sama para ulama tafsir, dan itu yang ada dalam mushaf. Itu yang ada dalam mushaf. Di mushaf antum itu bismillah itu ada tulisannya nomor 1 atau enggak? Ada. Jadi bismillah itu kalau dikatakan bagian dari Al-Fatihah, maka dia adalah ayat nomor pertama, ayat yang pertama. Berarti menghitung 7 ayat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Adapun kalau kita katakan bahwa basmalah itu di luar Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Fatihah, dan itu mazhab sebagian kecil para ulama, tapi dikuatkan oleh sebagian ahlul ilm zaman sekarang, termasuk di antara mereka Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin termasuk mengatakan bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita katakan Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, maka ngitung 7 ayat gimana? Ngitung 7 ayat bagaimana, Yohan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 7. Itu menghitung 7 ayat Al-Fatihah, basmalah dimasukkan atau basmalah tidak dimasukkan. Oleh karena itu, masalah basmalah itu masalah yang sangat ringan. Maksudnya ya ikhwan, perselisihan masalah basmalah itu jangan dijadikan polemik. Mazhab apapun yang kita pilih tidak bisa untuk memaksakan orang lain mengikuti mazhab kita. Bahkan ana bertegas, meninggalkan mazhab dalam masalah, meninggalkan pendapat yang kita rajihkan dalam masalah basmalah untuk maslahat syar'iyah, itulah tindakan yang hikmah. Sebagaimana dipertegas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, oleh Syekhul Albani dan oleh para ulama-ulama yang lain. Gambarannya demikian. Orang ya ikhwan yang memahami apa yang Anda katakan tadi itu tulabul ilm. Masyarakat awam, ya awam itu awam, orang ngerti apa-apa. Awamnya kota itu rata-rata gak peduli, pokoknya sholat gitu aja. Tapi kalau awamnya desa kadang-kadang kolot. Awamnya desa itu kadang-kadang kolot. Antum ya ikhwan misalkan suatu hari nanti KKN itu gak korupsi loh ya. Ini, tapi KKN itu ya itulah dakwah kampung-kampung itu. Ini teman-teman yang pengabdian sekarang.
KKN gitu ya. Atau antum pulang ke kampung antum. Liburan besok itu. Di kampung itu, antum di kampung itu. Sejak dulu semua imam bacanya basmalahnya dikeraskan. Allahu Akbar. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca basmalahnya itu dikeraskan ala qauli Syafi'iyah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan antum tahu kampung sampeyan itu, kampung antum itu masyarakat sensitif. Kelihatan beda dikit ngono geger. Antum sekarang kalau pulang ya akhwan, pulang itu cuma sebulan, cuma 2 pekan. Kalau bisa tanamkan mereka itu untuk cinta kepada kita sebagai thalibul ilm dan nunggu-nunggu antum pulang kampung. Jangan awal-awal bikin masalah. Pulang tuh ya akhwan, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan masya Allah, ya sering ketemu tonggo, bantu tonggo, ngasih kurma atau ngasih kulit kurma, apa gitu, seneng gitu, sopan. Kemudian suruh ceramah itu pena gitu. Jadi kan masya Allah masyarakat tuh seneng. Nak mondok di mana nak? Di Al-Furqan mana nak? Gresik gitu. Masya Allah masih lama tuh nak mondoknya, masih 7 tahun lagi. Misal masih 7 tahun lagi. Kok lama nak ndang pulang nak? Jadi imam di sini, jadi ustadz di sini. Ditunggu-tunggu. Usahakan itu ya kawan. Jangan awal-awal bikin masalah. Yang diomongkan itu masalah-masalah yang bagus sesuai dengan kondisi mereka. Ya gitu-gitu aja ya kawan. Jadi tanamkan bahwasanya mereka itu akan nerima kita. Dan itu maqasidus syariah. Jadi menjadikan umat itu sebelum kita mulai dakwah beneran, itu nunggu-nunggu kedatangan kita, menerima kita dengan baik. Dan tidak ada gap, tidak ada batas antara kita dengan mereka. Mulailah dari titik itu. Itulah sebabnya kenapa tidak ada nabi yang dilahirkan dari anak zina. Semua nabi itu dari garis pernikahan yang sah. Dan tidak ada nabi yang Allah utus dari gembel. Semua nabi itu Allah utus dari keluarga terhormat. Kenapa? Ya kawan, agar tatkala awal dakwah itu masyarakat itu wis nerima. Lihatlah Nabi Nuh pada waktu beliau dakwah. Pada waktu beliau yang didakwah, apa kata kaumnya setelah dakwah menyelisih mereka? Apa kata kaumnya? Laqad kunta fina marjua. Nuh, kamu dulu itu tak enten-enteni. Ya enten-enteni bahasa Indonesia apa ya? Kamu dulu itu kami tunggu-tunggu. Lah sekarang gede-gede kok dadi koyo ngene ku napa to Nuh itu. Itu menunjukkan ya akhwan bahwasanya Nabi Nuh itu dipersiapkan oleh Allah sebelum menjadi nabi itu jadi orang baik, sehingga ditunggu-tunggu nanti jadi tokoh. Tunggu-tunggu nanti menjadi tokoh. Dan semua nabi itu punya irhas. Irhas itu tanda-tanda sebelum jadi nabi. Tanda-tanda itu yang paling pokok adalah ditunggu-tunggu kedatangannya. Ditunggu-tunggu kedatangannya. Itu calon nabi, apa meneh calon ustadz ya. Makanya anak tuh gregetan dengan santri model sok jagoan. Ini santri sok tampil beda. Kayak santri sok tampil beda. Jangan tampilkan apapun ya di tengah masyarakat kecuali yang menyenangkan umat. Toh antum cuma 2 pekan. Toh antum cuma sepekan. Toh antum cuma sebulan. Lu Ustaz, diajak tahlilan Ustaz. Mosok 1 bulan antum gak bisa berkilah ya Wan. 2 minggu mosok gak bisa berkilah. Ya entah pergi kemana gitu. Sehari sebelumnya gitu antum pergi. Ya gak tahulah kemana gitu. Jadi ngomong sama Pak D. Pak D sepuntene maaf. Besok saya nggak bisa hadir acara, saya harus keluar sekarang. Ada acara penting. Oh enggak nak, silahkan nggak apa-apa.
Ya kemana gitulah, mancing apa-apa ngono. Pokoknya pergi ya. Gitu dulu ya, Wan. Jangan tampakkan apapun. Jangan datang-datang, Pak De, bid'ah. Gitu. Iki bocah cilik. Nyeni kemarin uyuhku, ngono ya. Nyeni kemarin nyeni kotorannya tak cuci. Sekarang ngono. Macam-macam. Si kecil ya, Wan. Perhatikan. Itu dulu. Lah nanti kalau sudah bener-bener pulang, yo bawa LC kayak atau bawa LS lulusan Srowo atau bawa opo pulang sudah benar-benar menetap mau dakwah di kampung, barulah tata peta dakwah. Tata peta dakwah lah itu bahasanya panjang. Kalau itu fikih dakwah itu bahasanya panjang banget kalau bahas itu. Tapi sekarang ini keulangan nanti gak usah yang aneh-aneh ya, dibahas ya opo lah gitu, yang ini hal-hal yang menyenangkan. Para ulama kita tuh ya akhwan, Syekh Muqbil itu kan di jajaran para ulama itu terkenal kereng ngono ya. Sudah terkenal kencang orang-orang Yaman ya, Wan. Syekh Muqbil. Beliau itu orang Yaman. Yaman itu negeri Syiah Zaidiyah. Beliau itu dari Damaj, agak kampung. Belajar di Saudi lama. Jadi seorang alim ternama, painter gitu ya. Pulang-pulang buka pengajian. Apa yang beliau pengajian pertama kali yang beliau buka apa? Baca kitab pertama kali Sahih Bukhari, kitab Manaqib Ahlil Bait. Bukan kitabul iman, bukan kitab Badil Wahyi, bukan apalagi langsung jadi Syarhus Sunnah Berbahari atau Syekh kitab Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab. Bukan. Yang dibaca pertama kali di kampungnya, di Damaj itu, di kampungnya itu kitab Sahih Bukhari bab Manaqib Ahlul Bait, keutamaan Ahlul Bait. Kenapa? Wong Syiah kan yang paling disenangi itu keutamaan Ahlul Bait. Jadi pamflet pengajian, hadirilah Ustadz baru. Tema Manaqib Ahlul Bait, keutamaan Ahlul Bait. Itu orang-orang kamu, Masya Allah, ahlan wa sahlan, Ustadz bagus, Ustadz sepadan, podo dengan kita, senang gitu. Mereka datang, mulailah dibaca pelan, baru masuk. Begitulah dakwah ya, kawan. Gak kemudian dakwah itu yang penting kereng ngawur itu. Ini. Ada cerita lain di Pakistan. Sarawak Plus, dakwah terakhir ini. Ini cerita lain di Pakistan ini. Ada seorang itu diutus oleh gurunya, kamu dakwah di kampung sana. Oh nggih, dakwah di kampung sana. Sampai di kampung itu bingung dia, dimulai dari mana gitu. Kampungnya itu semuanya ahlul bidah, tukang larong sesajen, tukang numbal, tukang pokoknya macam-macam lah, suka karu-karuan itu. Ya wis, ada sedekah bumi, ada kepercayaan Nyi Roro Kidul, semacam-macam. Dimulai dari mana ya? Beliau ini akhirnya menawarkan diri ke masyarakat, memulai ngaji anak-anak TPA, ngajar Al-Fatihah. Ngajinya bagus gitu. Yani ngajar gratis. Masyarakat itu sambil ngaji anak-anak selalu disisipi. Wajibnya bakti sama orang tua, pahalanya besar. Yani haramnya durhaka. Anak-anaknya setelah ngaji pada ustadz baru ini, anak-anaknya sopan, santun. Wong tua itu sopan, subhanallah. Anak kemarin itu senangannya game-gamean terus, sekarang nggak tahu game-gamean, sering ngaji, sekarang itu sopan, santun sama orang tua. Orang tuanya sak kampung itu seneng itu, percaya banget sama ustadz itu, saat itu. Setelah kepercayaan itu didapatkan, orang itu sekarang ustadz itu kemana-mana dihormati, wong sak kampung menghormati dia, gara-gara anaknya baik, anak mereka jadi anak-anak baik, rajin ibadah, bakti sama orang tua, banyak bantu orang tua gara-gara ini ustadz itu. Setelah itu berjalan, akhirnya beliau meningkatkan, sudah waktunya ditingkatkan. Ini pengajiannya menjadi pelajaran tafsir. Anak-anak sekalian sekarang sudah pintar ngaji toh. Lah sekarang kita belajar makna ayat. Baca ayat ya kawan. Mana
mana ayat. Lah sampai pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulailah beliau menjelaskan, jadi harus ibadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bergantung bukan kepada Allah, bukan pada Nyi Roro Kidul, bukan pada ini, bukan pada itu. Loh Pak Guru, berarti yang dilakukan oleh orang-orang kampung kita itu salah? Ya, itu salah. Tapi itu setelah setahun. Ngomong begitu itu setelah setahun, setelah 2 tahun. Lah beberapa waktu kemudian kampung itu waktunya larong sesajen sedekah bumi ke Nyi Roro Kidul. Ke Nyi Roro Kidul. Ini cerita Nyi Roro Kidul tak buat-buat sendiri Wan. Ke tumbalnya gitulah. Karena kejadian ini di Pakistan. Jadi anak-anak yang biasanya bantu sekarang nggak ada yang mau bantu. Wong tuane ngamuk-ngamuk. Kamu kenapa nggak mau bantu? Syirik. Ngono pucak cilik ya, syirik, ngono lugu gitu. Ngamuk-ngamuk, terorisme, radikalisme, ajarannya siapa? Jadi ajarannya siapa? Siapa yang ngajari kamu ajaran radikal kayak semacam ini? Pak Ustadz. Asalnya sepaneng, ini bergolak 100 derajat itu. Turun langsung adem, begitu disebut Pak Ustadz. Bener toh. Ustadz yang setelah setahun bergaul dengan kita bagus, Ustadz yang sangat membantu kita anak-anak dulu nakal sekarang menjadi anak yang baik. Kok ngomong itu tuh sampean nggak salah toh nak? Yang ngomong Ustadz itu sampean nggak salah toh? Boten Mbak, Ustadz yang ngomong itu. Akhirnya mereka ngomong sebentar. Yuk kita menghadap Ustadz yuk. Barangkali anak-anak kita yang salah. Nah, kemudian menghadap Ustadz. Pak Ustadz, anak-anak kita itu lu ngelarang kita nyaji ke Nyi Roro Kidul, katanya syirik. Nah katanya dari jenengan, bener toh itu. Ustadznya ya Ikhwan, ini dari Ustadz pinter ya Ikhwan. Ojo ngomong, oke Pak, ndak main diusir ya gitu. Sampai diusir. Mulailah dari mukaddimah. Mulailah dari mukaddimah yang bagus. Mulai diomongi Pak, ya, gini panjang. Oh ngoten Ustadz ya, gitu ya. Kalau begitu selama ini kita salah ya. Enggak Pak, kita itu jenengan itu salah. Lah kok baru sekarang Ustadz ngomong? Ya boyo 2 tahun yang lalu ngomong. Lah kalau saya ngomong 2 tahun yang lalu jenengan ngusir saya Pak. Oh enggak Pak Ustadz ya, matur suwun. Akhirnya jadi Ustadz dan akhirnya kampung itu jadi kampung salafi. Hikmah ya akhwan dalam dakwah, enggak seradal serudul. Datang pertama kali bid'ah sunnah, tauhid syirik, tak apa-apaan. Ini petakan peta dakwah. Ini kita itu punya target jangka panjang. Jangan gagal gara-gara 1-2 langkah pertama yang salah. Cukup ya kawan kami yang gagal. Karena dulu prinsip-prinsip dakwah yang pernah kami pegang itu ini kulil haqqa walau kana murran. Ini pokoknya dul ngono dulu, orang ngono sakti ngono dulu. Kita tahu ya kawan dulu kami salah dan kami tidak ingin antum salah. Jangan ulangi kesalahan kami di waktu ini dahulu. Hikmah dalam peta dakwah, begitu juga dengan yang lainnya. Kecerdikan dalam kita memaknai. Ada salah satu dai lulusan Jamiah Islamiyah di India ya kawan, beliau pulang. India itu negeri itulah negeri India, negeri joget. Negeri joget. Jadi di negeri India. Ya negeri joget itu sing joget ya kawan, sing pembawa agama ini serak karo India. Pulang dari kampung bingung, Ustadz ini lulusan LC Medina, ini bingung mulai dari mana gitu. Tidak orang alim. Yang dilakukan pertama kali bangun hubungan baik dengan para tokoh, para kiai, tokoh sufi, tokoh kuburi, tokoh-tokoh itu. Sering disowani, dibawakan ponggolan kayak, dibawakan opo, dibawakan pempek, dikawan opo gitu. Pokoknya seneng gitu. Tahu bahwasanya fulan ini dari UIM itu seneng gitu. Ya Allah. Lah suatu ketika beliau itu mulai ngaji, suruh ngaji karena akrab toh, suruh ngaji. Ngaji biasa aja. Ngaji akhlak, ngaji adab, seputar-putar itulah dulu. Tengah-tengah beliau sudah mulai mendapat kepercayaan di tengah masyarakat, mulailah beliau beraksi. Aksinya yang cerdas. Beliau ngambil kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Tapi luarnya sengojo cari kitab sing awelek, sing sudah cetakan lama, gak payu-payu itu, yang sudah buku lama sekali, disobek.
lembaran depannya itu disobek. Lembaran pertama disobek, lembaran kedua itu disobek. Langsung di bab qaulullah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia mengatakan sama Pak Yai, saya menemukan kitab Pak Yai. Dalam pandangan saya Pak Yai, kitab ini bagus banget. Isinya cuma qala Allah, qala Rasul, qala ulama dan masail. Bagus banget Pak Yai. Tapi kok enggak ada enggak ada sampulnya ya, enggak ada penulisnya. Ya benar, dia kan enggak bohong. Ngomong kitabnya enggak ada penulisnya. Sudah disobek maksudnya. Jadi sobek. Tapi saya ragu-ragu Pak Yai. Saya mau menyampaikan ini, saya ragu-ragu. Benar, ragu-ragu, enggak salah toh. Mau ragu-ragu mau saya mohon jenengan periksa dulu kitab ini. Kalau jenengan periksa dan bagus, saya minta izin untuk mengajarkan kitab ini. Oh iya. Kiai ini sopaneng. Oh ini santri ini orang ustadz muda ini adabnya subhanallah, penuh sopan santun. Arab membaca kitab baru aja izin dulu. Adab, benar beradab. Itu kan dalam pikirannya Pak Yai. Jadi seneng sama ustadz muda ini. Dibaca. Pak Yainya itu tercengang dengan isi kitab. Isinya itu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala tabi'in, masail. Ngono toh isinya kitab tauhid itu. Seminggu, 2 minggu kemudian saat itu datang. Gimana Pak Yai? Gimana? Gimana menurut jenengan kitab itu? Dan apa boleh saya ngajarkan kitab itu? Dia mengatakan subhanallah, kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat agung. Isinya hanya ucapan Allah, sabda Rasulullah, ucapan para ulama dan masa. Itu enggak lebih daripada itu. Enggak lebih daripada itu. Masya Allah. Nah, berarti boleh Pak ya saya ngajarkan kitab ini? Ya yes, enggak apa-apa, boleh, silahkan. Kira-kira menurut jenengan kitab ini ditulis di abad berapa? Kira-kira di zaman Imam Bukhari, Muslim, di zaman-zaman itulah kira-kira. Di zaman itu. Oh gitu. Nggih, Pak Yai jazakumullah khair matur suwun. Mulai ngajarkan itu. Bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Aksi yang kedua dimulai. Beliau membawa kitab itu sampul-sampuli. Dia mengatakan, subhanallah Pak Yai, saya nemukan kitab ini sampul-sampuli. Ternyata Pak Yai tulisannya ini loh. Muhammad bin Abdul Wahab kan jadi sambar petir. Muhammad bin Abdul Wahab. Itu. Kiai itu sadar. Berarti yang selama ini saya menganggap Muhammad bin Abdul Wahab itu salah. Perlu dikoreksi ulang. Buktinya kitabnya kayak ini. Mulailah diskusi, dialog dan akhirnya Kiai itu menjadi tokoh salafi di negerinya. Hikmah ya akhwan dalam dunia dakwah. Antum datang pertama kali langsung tabrak, hantam, Kiai sesat. No. Bid'ah. Ayo sampai pukul orang sak kampung ya. Hikmah ya akhwan, hikmah. Antum ngajari anak, ajari kami lembek tuh. Ini bukan lembek. Itulah hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Cukup ya akhwan, kami yang salah dahulu. Kami yang salah langkah dahulu. Cukup kami yang salah langkah. Jangan ikuti kesalahan kami dahulu. Jadi fikih dakwah perlu kekuatan. Jangan gara-gara basmalah, jahar keras sama lirik, geger. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kamu datang ke sebuah kampung, apa pendapat Syekhul Islam dalam basmalah? Jangan boleh dikeraskan. Syekhul Islam itu pendapatnya basmalah itu nggak boleh dikeraskan, harus dibaca lirih, nggak boleh dikeraskan. Dan itu mazhab Hambali. Masih mending muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan dibaca lirih tapi jarang-jarang dibaca keras, nggak apa-apa. Itu pendapat muridnya. Tapi kalau Ibnu Taimiyah nggak boleh dibaca keras. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kemudian mengatakan dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, tapi jika ada maslahat syar'i untuk membaca keras, keraskan. Contohnya kalau kamu datang ke sebuah kampung, di situ biasanya dibaca keras. Dan kalau kamu baca lirih akan bermasalah, keraskan bacaan basmalah. Keraskan bacaan basmalah. Kata Imam Al-Albani rahimahullah dalam asal sifat salat Nabi. Ingat ya ucapan saya, asal sifat salat Nabi.
sifat salat Nabi Syalbani itu ada 3. Yang paling kecil namanya talkhis sifat salat Nabi, itu yang cuma beberapa lembar, 10 halaman atau berapa itu. Yang kedua, sifat salat Nabi, itu yang sifat salat Nabi yang masyhur itu. Yang ketiga, asal sifat salat Nabi, ini 3 jilid. Ini asal sifat salat Nabi ini 3 jilid. Yang Anda katakan ya ikhwan, dalam asal sifat salat Nabi jilid yang pertama, beliau mengatakan, dan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam itulah kebenaran dan hikmah dalam dunia dakwah. Maka jangan ngaweyel gara-gara bacaan basmalah dilirihkan, pulang-pulang suruh jadi imam, dilirihkan pula, geger sak kampung. Kepiye to imam gak sah salate? Mbak salat kok gak baca? Basmalah. Orang kampung kan tahunya semacam itu. Fahami masalah dengan tepat ya ikhwan. Fahami masalah dengan tepat. Titik-titik yang memungkinkan untuk masalah itu rawan dalam masalah-masalah ijtihadiyah, khilafiyah yang muncul di kalangan para ulama kita. Padahal kita tahu peta khilaf yang ada dalam basmalah semacam tadi, dan negeri kita negeri Syafi'iyah. Negeri kita negeri Syafi'iyah dan mazhab Syafi'iyah, basmalah itu dikeraskan. Basmalah itu dikeraskan. Wallahu a'lam. Oleh karena itu ya ikhwan, coba cek Syekh Sudais, Abdurrahman Sudais tatkala ngimami di Istiqlal. Cari aja, tanya saja sama Mbak YouTube. Ini Abdurrahman Sudais ngimami Istiqlal. Coba dengarkan, beliau mengeraskan basmalah. Beliau mengeraskan basmalah. Beliau paham banget ya ikhwan. Meskipun beliau imam haram, dan selama di Masjidil Haram basmalah gak pernah dikeraskan. Tapi begitu datang Indonesia, dan maklum bagi yang di dunia, Indonesia negeri Syafi'iyah, apalagi ini masjid negara, maka beliau mengeraskan basmalah. Basmalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, macam itu. Fahami ya ikhwan, fahami titik masalah sehingga kita nggak salah langkah dalam hal semacam itu. Luasnya ya ikhwan, itu dalam kajian Maqasidus Syariah dan dalam kajian Fiqh Dakwah. Lanjut 10 menit. Enggak boleh. Taib. Wa kana idza raka'a lam yushis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Beliau itu kalau rukuknya itu enggak merunduk, enggak mendongak, tapi tegak, lurus. Punggungnya lurus, lehernya lurus dengan kepalanya. Enggak merunduk, enggak mendongak. Itu sifat dari rukuk. Ini sifat dari rukuk. Baik. Berikutnya adalah hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya tumaknina dalam gerakan-gerakan pendek. Rukuk, i'tidal, duduk, sujud. Duduk di antara 2 sujud. Dan sujud, maka itu gerakan-gerakan pendek wajib untuk tumaknina. Dan tumaknina itu rukun. Kalau tidak dilakukan, maka sholat itu nggak sah. Tapi tumakninah yang rukun ya ikhwan, itu bukan tumakninah tatkala kita sholat di sini. Tumakninah yang kita sholat di sini itu bagus, utama, mulia. Tapi jangan fahami itu tumakninah rukun. Tumakninah rukun itu adalah akal tumakninah, tumakninah minimal. Kalau sudah melakukan tumakninah minimal, ini sholat sudah sah. Nek ditambahi tambah bagus. Nek ditambahi tambah bagus. Taib. Lah, tumakninah minimal itu apa? Tumakninah minimal itu adalah qiraatu aqalli dzikrin inda istiwa'ir rukn. Membaca zikir minimal saat rukun itu sudah dilakukan sempurna. Itu tumakninah minimal. Gambarnya begini. Orang itu dari berdiri Al-Fatihah terus baca surat, gitu ya. Kemudian ruku. Dia ruku, Allahu Akbar. Kapan orang itu dianggap telah sempurna ruku? Apabila
sudah sampai gerakan rukuk. Dia itu sudah rukuk belum, nggak cuma gerak, tapi sudah berhenti rukuk. Kalau sudah berhenti rukuk, terus membaca zikir minimal. Membaca zikir minimal. Dan zikir minimal itu satu zikir. Subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah. Maka berarti dia sudah tumakninah dalam sholat. Tumakninah dalam sholat. Sujud juga begitu, dari i'tidal Allahu Akbar, 7 anggota badan sudah sampai di lantai. Berarti dia sudah sujud. Terus baca subhana rabbiyal a'la, terus Allahu Akbar duduk. Maka berarti dia telah aqallu tumakninah dan sholatnya sah. Yang kurang dari itu sholatnya nggak sah. Kurang dari itu sholatnya nggak sah. Terus gambaran yang sholat nggak sah itu gimana? Yuk, gambaran sholat gak sah itu ya kayak sholat tarawih 20 rakaat 7 menit itu. Loper. Jadi apa ya? Dia itu baca doanya itu sebelum sampai sujud. Gimana mau baca doanya pada waktu sujud? Sujud aja belum sempat sempurna sudah bangkit. Itu baru namanya nggak tumakninah dan sholatnya nggak sah. Nah, adapun kalau satu sujud itu baca 5, baca 10 kali zikir, itu tambah bagus. Tapi jangan fahami kalau itu standar tumaknina. Jangan fahami kalau itu standar tumaknina. Ana khawatir ya awan, kalau difahami sholat kita itu adalah standar tumaknina, pulang-pulang imam di kampung disalahno kabeh. Imam enggak tumaknina. Enggak tumanina ala sopo, ala Al-Furqan. Jadi Al-Furqan itu bukan standar. Al-Furqan itu sudah jauh melebihi batas tumanina dan bagus. Jadi batas minimal tumanina itu ya Wan, misalkan batas minimal makan kon ono sego, nasi sama air itu minimal, wareg. Tapi mangan kon ya ono lauk, ono sambel, ono kerupuk, ono ini, ono itu semakin lengkap, semakin bagus. Tumaknina itu semakin bagus, semakin panjang, semakin bagus. Tapi jangan katakan kalau nggak begitu nggak boleh. Kalau nggak begitu itu nggak boleh. Fahami titik tumaknina. Tumaknina dasar, tumaknina awal. Baik, berikutnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita setiap 2 rakaat itu baca tahiyat. Yang wajib itu di rakaat yang kedua itu at-tahiyat. Jadi kalau orang duduk tasyahud itu ada 2 bacaan. Duduk tasyahud itu ada 2 bacaan. Bacaan yang pertama tahiyat atau tasyahud. Bacaan yang kedua sholawat. Bacaan yang kedua sholawat. Di tasyahud yang pertama tahiyat itu wajib, sholawatnya sunnah. Kalau di rakaat atau di yang terakhir jelang salam itu tahiyat wajib, sholawat diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib. Itu 2 hal yang terpisah, sholawat dan tahiyat. Tahiyat itu sampai abduhu wa rasuluh, sebelum sholawat. Sholawat itu dimulai dari Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Itu adalah sholawat dan diakhiri dengan salam, diakhiri ini dengan salam. Wa kana yakhtimus salata bit taslim, dan mengakhiri salat itu dengan salam. Wallahu alam. Ini para ikhwah sudah jam 9. Insyaallah subhanahu wa taala ternyata enggak selesai ya. Baru hadis yang ke-16, belum sampai separuh. Terus enggak apa-apa, alhamdulillah enggak selesai ya. Ini ilmu itu jangan sampai selesai. Maksudnya jangan sampai merasa selesai. Ini merasa selesai itu malah buruk. Jadi karena kita merasa cukup dengan itu. Jadi merasa cukup dengan ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari. Tapi daurahnya lanjut ya. Jadi bagi ikhwah yang tidak meninggalkan sedayu asli atau serawa asli, atau santri yang tidak meninggalkan sedayu, daurah kita lanjut sampai tanggal 20. Daurah kita lanjut sampai tanggal 20. Berapapun yang datang di majelis ini,
maka dohor lanjut sampai tanggal 20. Satu ya satu orang nggak apa-apa, separuh ya nggak apa-apa. Ini atau seperempat gitu ya nggak apa-apa, insyaallah. Taib, kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.